Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Nurul Hidayah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah, berzikir, berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas hal-hal apa saja yang membatalkan wudu. Nah, ketika sudah batal wudu, apa saja hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan ketika kita dalam keadaan batal wudu. Ada 4 hal dalam madhab Syafi'i yang orang tidak boleh melakukan ketika batal wudu. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, dan yang keempat membawa mushaf. Jadi 4 hal: 1 sholat, 2 tawaf, 3 menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf. Yang pertama sholat, ada hadisnya Abu Hurairah di mana beliau meriwayatkan hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bilang, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Jadi perhatikan, kalau sudah batal sholat, keluar wudu lagi. Jangan batal sholat dihajar aja, biarin batal, nggak ada yang tahu ini kan gitu. Ya, nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu. Ya. Gimana cara keluarnya? Keluar, terobos ke sana. Jangan kemudian ke sana, nanti ngelewati sofnya orang sholat. Dan ketika ada satu yang lowong, maka yang belakang maju, belakang maju, belakang maju, belakang maju. Gak masalah, gak masalah. Jadi orang dalam sholat itu bisa maju ke depan mengisi sof yang masih kosong, atau mundur ke belakang menemani temannya yang dalam satu sof sendirian. Misalnya barisan sudah penuh, patokannya barisan sederhana ya, tengah, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri sampai penuh. Jadi pertama mulai barisan dari mana? Dari tengah, dari sini. Ini terisi lantas mana? Sebelah kanannya, ya, sebelah sini. Kanan sudah terisi, sebelah kirinya sebelah situ. Bab kadang-kadang kita lihat di sebagian masjid, sayap kanan sama sayap kiri nggak imbang gitu. Nggak imbang. Sana udah penuh, sana masih kosong. Jadi aturannya sederhana, tengah, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri sampai habis satu sop, baru kemudian sop kedua. Kita batal, ya sudah, kita langsung mundur terobos barisan. Ya. Barisan yang ada di belakang pas, ketika lihat ada yang lowong, maju. Ya.
Maju, ya. Jadi orang itu bisa maju isi barisan atau mundur nemani kawannya yang sendirian. Jadi misalnya satu sop sudah terisi penuh, ada yang baru datang. Yang baru datang nanti dia lihat ada yang masih wudu nggak? Kalau ada yang masih wudu, besar kemungkinan ada teman sopnya. Ada. Kalau besar kemungkinan ada teman sopnya, nggak apa-apa. Dia akan mulai barisan dari mana? Juga dari tengah, sop kedua dari tengah. Jangan mentang-mentang, wih dingin ini, ada kipas anginnya, saya milih sebelah kanan aja. Ini sering kadang-kadang orang karena bawa tas, milih di pojok, supaya naruh tasnya enak, begitu, naruh tasnya. Itu tidak tepat, karena sop dimulai dari tengah, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri sampai penuh. Jadi kalau kita sendirian, kita yakin kita hanya sendirian di situ. Caranya bagaimana? Caranya sentuh, tepuk pundak orang yang ada di depan kita. Orang kalau lagi sholat berjamaah jadi makmum, ditepuk pundaknya dari belakang, itu bukan artinya dia disuruh jadi imam. Bukan. Saya kan jadi makmum, kok ditepok-tepok? Bukan. Artinya dia diajak mundur ke belakang, nemani sop temannya. Sebab yang namanya jamaah bergabung, berkumpul. Satu sop sendirian itu nggak kumpul namanya, minimal dua. Tepok pundak temannya yang di depan, maka temannya akan mundur, temannya nanti akan mundur. Nah, tapi jangan iseng, jangan temannya mundur, dianya malah maju, ngajak berantem kalau itu, ya jangan ya. Dia tepok orang, orangnya mundur, dianya maju, kesian ini yang mundur sendirian ya. Tapi satu yang jangan ditepuk, satu jangan. Siapa itu? Makmum yang ada di belakang imam pas. Ini jangan ditepuk ini, jangan. Kenapa? Makmum yang ada di belakang imam pas itu idealnya makmum yang bisa menggantikan imam jika terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Imamnya batal, itu yang menggantikan makmum yang ada di belakangnya itu, ya pas di belakangnya. Makmum yang ada di belakangnya pas. Jadi patokannya kalau dia tepuk pundak, makmum depannya maju, makmum depannya mundur, gabung satu sop gitu, gabung satu sop. Nah, kalau kita batal, kita keluar, orang yang di belakang kita maju. Bagaimana kalau imam yang batal? Sama, imam batal sama. Imam batal, maka dia kemudian keluar, makmum di belakangnya maju. Itulah kenapa orang-orang tua dulu menjaga supaya jangan anak kecil yang berada di belakang imam. Yang ada di belakang imam, orang yang punya kemampuan, kalau kira-kira imamnya batal, dia bisa menggantikan. Jadi jangan kemudian imam batal, makmum belakangnya diam-diaman. Lu aja yang maju, nggak bisa ini. Harus ada yang istikhlaf namanya, harus ada yang istikhlaf maju. Ya. Tapi imam juga sama, imam itu keluar di saat-saat yang diketahui oleh makmumnya. Jangan lagi sujud imamnya keluar. Sujud imam keluar. Sujud imam keluar. Itu makmum nungguin, Pak. Salat subuh sampai 5:30 tuh nggak bangun-bangun dia. Waduh, nggak bangun. Karena resikonya begini. Ini sering kejadian ya. Bapak kalau nggak yakin, jangan ngangkat kepala dari sujud, jangan. Kalau sudah ngangkat kepala, ya sudah, duduk atau berdiri, patokannya itu. Allahu Akbar sujud, ya kan. Kalau belum yakin imamnya bangun, jangan bangun.
Kalau kita yakin imamnya bangun, kita bangun. Kalau kita sudah bangun ternyata imamnya masih sujud, jangan sujud lagi. Banyak kasus begitu, sujud sendirian, malu. Waduh, saya kok sendirian sujud ini. Sujud lagi, batal karena nambah rukun. Sujud yang mestinya hanya 2 ditambahi jadi 3 sama dia. Hati-hati ini. Jadi imam kalau dalam keadaan sujud kemudian dia batal, tetap kasih komando atau tarik makmum, sentuh makmum yang di belakang dia. Itu yang dulu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu insidennya mengalami penusukan pada saat menjadi imam sholat subuh. Itu rata-rata subuh itu ya. Ali bin Abi Thalib juga sama, ditikam pada saat akan melakukan sholat subuh sama itu ya. Maka bagaimana? Maka Umar bin Khattab ketika ditikam oleh Lu'lu'ah Abu Fairuz pada saat sujud, bapak gak usah nanya, Umar katanya sakti, tapi ditusuk kok mempan itu ya. Enggak sama yang di YouTube yang sakti itu ditusuk enggak mempan itu. Enggak ada kaitannya soal sakti atau tidak, Pak. Kaitannya ketentuan Allah. Umar ditusuk berdarah supaya tidak menimbulkan keributan. Makmum di belakangnya Umar adalah Abdurrahman bin Auf. Ya. Maka kemudian dalam hadis Umar itu narik tangannya Abdurrahman bin Auf. Umar bilang apa? Anjing menggigit saya, kata Umar. Enggak mungkin lah ada anjing masuk masjid ya. Maksudnya apa? Ya ada orang yang jelek akhlaknya yang melakukan penikaman terhadap saya. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian maju ya. Jadi satu yang haram dilakukan ketika orang batal wudu adalah sholat, termasuk disamakan dengan sholat. Dalam madhab Syafi'i ada 4 hal disamakan dengan sholat. Bismillah. 1 khutbah Jumat, 2 sholat jenazah, 3 sujud syukur, 4 sujud tilawah. Dalam madhab Syafi'i 4 hal ini harus dilakukan dalam keadaan suci, harus. Khutbah Jumat, khutbah itu bukan sholat, bukan. Tapi hukumnya khutbah disamakan dengan hukumnya sholat. Kalau dalam madhab Maliki, Hanafi, Hambali, khatib itu enggak harus suci, tidak. Bapak khatib, kentut, lanjutin aja, enggak ada masalah. Khutbah kok, khutbah itu ceramah, kan begitu. Khutbah itu ngingetin orang. Nanti begitu turun, wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'una wa aqimis shalah. Ya begitu turun jangan jadi imam, dia wudhu dulu, itu aja. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i ada syarat muwalat. Rapi khutbah harus langsung dilanjutkan dengan salat. Itulah kenapa khatib harus dalam keadaan suci. Kalau khatib batal tengah-tengah khutbah, khatibnya turun, sama seperti sholat jamaah, ada makmum yang gantikan, juga sama, harus ada yang menggantikan khutbah Jumatnya, harus ada. Ini repotnya, menggantikan sholat jamaah hampir rata-rata bisa. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, imamnya baca ayat, sementara saya nggak hafal ayatnya, itu gimana? Ya gampang, Pak, ganti aja kulhu, nggak apa-apa, udah. Misalnya Ustadz tadi ketika rakaat pertama batal itu ya, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, waduh batal keluar, makmum belakangnya pas nggak hafal, wah saya nggak hafal nih, bahaya nih, lanjutinnya apa ini, begitu. Ya sudah ganti aja, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allah, udah gampang kan, nggak ada masalah. Menggantikan sholat berjamaah
itu relatif bisa, rata-rata bisa. Yang repot itu menggantikan khutbah. Tengah-tengah khutbah, Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Waduh, batal ini. Turun kan? Jangan dibiarkan kosong mimbarnya. Tapi kemudian ada, saya mau naik, materinya apa ini? Kan itu belum tentu bisa. Enggak usah mikir materi, cukup rukun khutbahnya saja. Rukun khutbah. Jadi apa rukun khutbahnya? Ya hamdalah, salawat, salam, wasiat takwa, baca ayat sama doa. Cukup itu saja sudah. Jadi prosesi khutbah tetap terlaksana, Jadi khutbah dalam mazhab Syafi'i juga sama, harus dilakukan dalam keadaan suci. Yang kedua, sholat jenazah. Sholat jenazah itu sama seperti sholat pada umumnya, sama. Ya wajib wudu. Kalau nggak bisa wudu, tayamum. Dan nggak boleh tayamum kalau masih mungkin untuk wudu, nggak boleh. Dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Maliki, madhab Hambali, kalau masih bisa wudu nggak boleh tayamum. Tapi dalam madhab Imam Abu Hanifah, untuk sholat jenazah, meskipun bisa wudu, boleh tayamum, boleh tayamum. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, sholat jenazah mau mulai, bapak wudu dulu, selesai sudah, sholat jamaahnya selesai. Di kaca banyak debu, langsung tayamum. Ya, langsung, nggak apa-apa. Dalam madhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau dalam madhab Imam Syafi'i nggak boleh tetap. Apakah ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak usah wudu dan tayamum untuk sholat jenazah? Ada. Pendapatnya lemah sekali. Pendapatnya Imam Asy-Sya'bi dan pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Coba Bapak perhatikan, sholat jenazah itu memang sholat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Memang sholat. Tapi ciri khas sholat, ruku dan sujud tidak terdapat dalam sholat jenazah. Gak ada. Itu biar kata mayitnya banyak dosanya, Pak, gak ada yang makin ruku sujud, gak ada. Ya. Sementara apa? Sementara ciri khas sholat ini memang ruku dan sujud. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Kan begitu. Jadi ciri khas daripada sholat itu adalah ruku dan sujud. Ya. Misalnya ayat yang lain bagaimana bilang? Ya. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Kadang dalil ini suka diplesetin sama yang rokok. Warka'u ma'ar raki'in, dan merokoklah bersama dengan orang-orang yang merokok. Warka'u rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Itu. Salat jenazah, ciri khas ini rukuk dan sujud tidak ada. Maka menurut Imam Sya'bi, sholat jenazah itu sholat dalam tanda petik aslinya doa. Sholat itu makna aslinya doa. Sholat itu makna bahasanya doa. Makna bahasanya doa. Contoh misalnya, masjid. Masjid itu maknanya secara bahasa tempat sujud, tempat sujud. Ya. Tapi makna yang populer masjid itu adalah bangunan yang didirikan untuk sholat. Beda ya Pak. Kalau kita ngartikan masjid tempat sujud, di rumah Bapak punya masjid, punya masjid. Ya. Bapak ditelepon sama kawannya, masih di rumah. Di mana ini? Di masjid. Bapak nggak salah. Kenapa? Karena Bapak habis sholat di rumah. Dan masjid itu artinya tempat sujud, tempat sujud. Contoh paling gampang, Madinah. Madinah itu bahasa Arab artinya apa? Kota. Madinah itu kota.
makna aslinya. Tapi makna populernya apa? Madinah itu ya kotanya Rasulullah yang ada di Arab Saudi sana. Teman saya gagal umroh, ketipu sama travel, orang Jawa Timur. Udah sampai sini, akhirnya apa? Nggak berangkat. Nginep di rumah saya 2 minggu. Sering bapaknya telepon, gimana? Udah sampai mana? Sampai Madinah, Tangerang. Madinahnya kenceng ya? Sampai Madinah, Tangerang. Dia bohong apa enggak? Ya enggak bohong, karena Madinah itu bahasa Arabnya artinya kota, artinya kota. Salat itu kalau dalam bahasa Arab makna aslinya doa. Doa. Cuma makna syariatnya salat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Secara syarat salat jenazah itu memenuhi syaratnya salat. Tapi ciri utamanya salat, ruku dan sujud tidak ditemui dalam salat jenazah. Makanya menurut Imam Syafi'i, salat jenazah itu doain orang mati, bukan salat. Ketika dia bukan salat, tidak berlaku syaratnya salat. Maka menurut Imam Syafi'i, salat jenazah tidak harus punya wudu, tidak. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i harus ya. Saya mengatakan begini bukan supaya Bapak nggak wudu ketika sholat jenazah, bukan. Saya hanya mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat. Meskipun yang paling kuat sholat jenazah itu tetap harus dilakukan dengan wudu tetap. 1. Khutbah Jumat disamakan dengan sholat. 2. Sholat jenazah. 3. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Subuh hari Jumat ada kebiasaan orang baca alif lam mim sajdah. Kalau sudah rutin gak ada masalah. Kalau kira-kira pertama kali makmumnya belum paham, ada baiknya imam bilangin pada makmumnya, Bapak-bapak, nanti saya setelah Fatihah akan membaca as-sajdah. Nanti pada ayat hum la yastakbirun kita akan melakukan sujud tilawah, sujud 1 kali. Ini ayatnya belum selesai. Nanti kita naik lagi ke atas, baca tatajafa junubuhum anil madaji, naik lagi ke atas. Kenapa perlu makmum diberi pengetahuan? Jangan sampai makmumnya salah paham. Saya pernah alami baca as-sajdah, itu habis salam makmum gerutu semua. Ini imam gimana? Sholat subuh kok 3 rakaat katanya. Gara-gara apa? Kita pakai sujud tilawah. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Tapi kalau imam sudah sujud tilawah, makmum harus ikut sujud tilawah, harus ikut. Di luar sholat ada sunnah untuk sujud tilawah, ada. Bapak Ramadan baca ayat sajdah, tadarus. Ayat sajdah ada berapa Ustaz? Ada yang bilang 14, ada yang bilang 18. Patokannya gampang. Bapak baca mushaf, ada garis bawah, ada gambar kubah, itu ayat sajdah sudah. Biasanya orang nggak mau repot, biasanya baca tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sunnahnya sujud Pak, kalau mampu sujud. Kita baca, taruh mushafnya, sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu fatabarakallah ahsanal khaliqin. 1 kali sujud kemudian salam. Sunnah. Bagi yang membaca sunnah sujud, bagi yang mendengar juga sama, sunnah sujud. Sunnah tidak wajib, tapi dilakukan menutup aurat, menghadap kiblat dalam keadaan bersuci, punya wudu. Jadi kalau nggak punya wudu,
tidak boleh melakukan sujud tilawah menurut pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Meskipun ada yang bilang nggak apa-apa, yang penting nutup aurat. Tapi dalam mazhab Syafi'i ketat, harus punya wudu, menghadap kiblat, menutup aurat. Yang keempat, sujud syukur, Pak. Sujud syukur sama hukumnya hukum sholat. Ya, maka apa? Menghadap kiblat, menutup aurat, punya wudu. Ini menurut pendapat yang terkuat. Sujud syukur itu apa? Sujud yang kita lakukan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Sujud syukur. Bapak lagi nunggu-nunggu kabar interview, diterima apa enggak ya? Dapat kabar diterima, sujud syukur. Lagi nunggu-nunggu di rumah sakit, lahiran anaknya nih, ya. Gimana lahiran anaknya, selamat apa enggak? Nerima kabar selamat, sujud syukur. Atau terhindar dari musibah, ya. Ya, bapak nyangka ada musibah, bapak selamat. Ada kecelakaan, bapak selamat, sujud syukur. Cuma untuk sujud syukur yang terhindar dari musibah itu dilakukan di tempat yang kira-kira tidak menyakiti orang lain. Wah, kebakaran di Simpruk, rumah kebakaran semuanya. Orang lagi nangis-nangis, rumah bapak selamat, bapak sengaja sujud syukur depan orang yang lagi, itu dosa haram itu namanya. Itu orang nggak punya empati namanya kalau begitu. Boleh sujud syukur tapi jangan kelihatan sama orang. Jangan kemudian sengaja, wah beda lah orang soleh mah nggak kebakaran. Nah, ini bahaya ini. Jadi yang kira-kira tidak menyakiti orang lain. Nah, cuman pendapat ulama belakangan, karena sifatnya sujud syukur itu yang unpredictable, kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Sebagian ulama kemudian nggak apa-apa, tidak nutup aurat secara utuh, nggak apa-apa, tidak menghadap kiblat, bahkan nggak apa-apa nggak punya wudu, yang penting sujud bersyukur. Orang main bola, Pak, penalti, gol, itu udah nggak nanya dulu sama temen, oh kiblat mana, kiblat nggak ada. Itu kadang-kadang pakai celana dengkulnya kelihatan, ya sujud aja udah sujud. Nah, itu menurut pendapat ulama belakangan itu ya seperti itu, nggak ada masalah. Ibu-ibu lagi masak di rumah, ya, pakai daster, tiba-tiba anaknya telepon, alhamdulillah Bu, keterima kerja. Repot itu kalau kemudian lagi goreng masakan, ambil mukena dulu, wudu dulu, apa repot itu. Ya sudah sujud saja langsung, sujud syukur itu nggak ada masalah. Ya. Jadi meskipun pendapat terkuatnya sujud syukur itu sama seperti sholat, menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian lagi apa? Kemudian lagi punya wudu, tapi pendapat ulama belakangan mengatakan sifatnya yang sewaktu-waktu, maka sujud syukur boleh dilakukan. Yang penting tempat yang digunakan sujud tidak dalam keadaan najis. Kayak yang kedua, tawaf. Tawaf sama seperti sholat, sama. Jadi harus punya wudu. Ya. Tengah-tengah tawaf kentut, ya sudah, keluar dari barisan, cari tempat wudu, tenang Pak. Hitungannya nggak hilang. Kalau Bapak sholat batal wudu, ngulangi dari awal. Bapak sholat sudah tahiyat, wudunya batal, ya wudu lagi. Tapi jangan kemudian ujuk-ujuk habis wudu langsung tahiyat, nggak boleh, nggak bisa. Tapi kalau tawaf bisa. Bapak tawaf, ya kan? Sudah dapat 4 putaran, wudunya batal, wudu lagi. Habis wudu, tinggal lanjutkan putaran kelima, aman, nggak ada masalah. Ya. Apakah boleh dia tawaf dengan tayamum? Kalau masih mampu berwudu nggak boleh tayamum, nggak boleh. Kalau sa'i memang tidak harus punya wudu, tidak, santai aja. Bapak sa'i batal, nggak wudu, ya nggak apa-apa. Meskipun afdolnya wudu, bapak nggak wudu nggak apa-apa. Ya lanjutin sa'inya, nggak ada masalah. Tapi kalau tawaf, statusnya tawaf itu status sholat. Kata Nabi, yang membedakan sholat dengan tawaf itu hanya
Kalau sholat orang nggak boleh ngomong, kalau tawaf orang boleh ngomong. Masya Allah. Zaman ada HP ini, Masya Allah, kehusuan ibadah terganggu. Orang kadang-kadang, Masya Allah, tawaf sambil selfie. Ada yang tawaf botong sis, ada yang tawaf sambil nelpon temennya. Sepanjang tawaf itu 7 putaran gak ada doa yang dibaca, gak ada. Nelpon, woi gue lagi tawaf nih, lu minta doain apa? Lu dianya aja gak doa dari tadi, itu cuma tawaf doang. Ada yang tawaf sambil live streaming, saya sedang tawaf nih, halo, Masya Allah. Tawaf itu, Mas, menurut saya justru tawaf itu ibadah yang paling susah, dapat feel-nya susah. Kalau sholat kan jelas Pak ya, sholat jelas. Kalau sholat, feel-nya dapat itu kenapa? Karena kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak kita lakukan dalam keseharian kita, nggak ada. Bapak dalam sholat ruku, Bapak dalam sholat sujud, itu Bapak tidak melakukan sehari-hari, tidak. Ya. Bapak dalam sholat misalnya sujud, kan nggak mungkin di rumah sujud, nggak ada. Tapi kalau tawaf kan cuma keliling-keliling saja itu. Tawaf itu saya susah. Saya tawaf itu muter-muter, kemudian perasaan ibadah susah. Bapak tawaf itu cuma muter-muter doang kan begitu. Di tengah-tengah muter entar ada orang yang nyerobot, tengah-tengah muter kemudian ada orang yang wah macam-macam lah. Itu perasaan sedang beribadahnya itu dapatnya susah sekali. Ini beda dengan sholat. Bapak sujud kan bisa benar-benar bersimpu di hadapan Allah, menghambakan diri, minta macam-macam bisa. Ingat dengan dosa bisa. Orang itu terharu dengan Ka'bah, itu kesempatan pertama, itu rata. Wah saya Ustaz, melihat Ka'bah pertama, itu rasanya mau nangis ingat dosa. Lihat orang tawaf, wung. Saya tanya, besoknya gimana? Besoknya udah biasa tadi, ya biasa aja, udah nggak ada yang nggak ada. Apalagi zaman sekarang itu, kesakralan Ka'bah itu kalah sama apa? Bangunan megah yang sekitarnya. Orang tawaf itu jarang yang kadang-kadang lihat Ka'bah, lihatnya Menara Zamzam, wah cakep ini, foto. Maka jaga tawaf itu tetap dalam keadaan ibadah, ingat pada Allah. Susahnya luar biasa ya. Nah yang penting-penting itu bahwa apa? Orang dalam keadaan umroh, tawaf ya, haji ataupun umroh, dia punya bekal yang cukup untuk melakukan ibadahnya. Manasik itu penting sekali. Saya pernah gantiin tour leader grup umroh yang manasiknya bukan nama saya, pernah. Saya nggak tahu dapat manasik apa enggak ini. Jadi saya pernah Pak bawa jamaah umroh 48 orang, itu yang 40 nenek-nenek semuanya. 40. Itu yang kemudian bikin saya pensiun bawa umroh itu. Hari pertama kita umroh itu yang kembali ke hotel cuma 20 Pak. Sisanya nggak tahu kemana itu, nggak tahu kemana. Itu ketika masuk masjid itu kita sudah ngomong janjian. Bu, ini meeting point kita ya, tempat kumpul kita di sini. Gampang, pintu nomor 1. Ini ada kipas angin gede belah sini, itu ada minum zam-zam belah situ. Kita meeting point di sini. Barangkali ada ibu-ibu yang batal, pengen wudhu dulu silahkan. Kita tungguin, tenang aja. Udah wudhu, aman, selesai, tawaf. Setiap satu putaran saya tanya, ada yang batal nggak? Nggak ada Ustaz, nggak ada. Ada yang batal nggak? Nggak ada Ustaz. Sampai selesai tawaf kita, kemudian doa begitu. Habis doa kita cari tempat untuk sholat sunnah sesudah tawaf. Waktu sholat sunnah ada berapa ibu-ibu yang kemudian nggak sholat. Saya tanya, kenapa Bu nggak sholat? Saya batal wudhu Ustaz. Oh iya, saya masih enak aja. Cuma feeling saya curiga. Sejak kapan Bu? Tadi Ustaz, putaran pertama katanya. Ya Allah. Ini kan kita kudu nemenin lagi dari putaran pertama. Udah tuh,
selesai kita nemenin nih, satu orang nih, muter nih, tawaf lagi 6 putaran, udah selesai. Sholat, ada satu lagi yang masih belum sholat, saya tanya kemudian, kenapa? Enggak Ustaz, enggak apa-apa. Satu nenek-nenek ada yang senyum-senyum, makanya kayak saya, tadi wudunya 2 kali, kentut 1 kali masih ada katanya wudunya. Ini kan bahaya model kayak gini nih ya, bahaya. Agama yang kemudian apa? Dipikir-pikir sendiri, ini bahaya. Makanya penting pengetahuan yang cukup itu penting. Oke. Yang terakhir menyentuh dan memegang mushaf. Terakhir ya, menyentuh dan memegang mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu ma kutiba lidirasah. Sesuatu yang ditulis untuk mempelajari Quran. Ayat Quran turun itu lisan. Nabi nerimanya audio. Kadang-kadang Nabi nerimanya audio visual, melihat Jibrilnya langsung. Setiap kali turun ayat, Nabi panggil katibul wahyi, penulis wahyu. Jumlahnya ada kira-kira 14 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang paling sering Zaid bin Thabit. Ini yang paling sering. Rasul meninggal, masa Abu Bakar dimulailah kodifikasi mushaf. Ada mushaf induk, cuma 1. Di masa Utsman bin Affan ditertibkan lagi, dibikin mushafnya digandakan, ada 7 semua 7. Mushaf itu yang dijadikan acuan standar penulisan mushaf. Ya, disebutnya sebagai mushaf Utsmani. Masih ada sampai sekarang masih ada. Nah, mushaf itu sesuatu yang ditulis untuk Al-Quran. Orang kadang-kadang nanya, HP saya ini mushaf apa enggak Ustaz? HP itu ada ayat Qurannya ada, tapi penggunaannya bukan buat pembelajaran Quran, bukan. Alat komunikasi. Jadi boleh HP dibawa masuk WC, ya bolehnya boleh. Tapi jangan dibuka aplikasi Qur'annya pada saat di WC. Itu bukan soal mushaf, tapi membawa nama Allah ke WC. Jadi, mushaf Braille gimana? Mushaf Braille itu berlaku mushaf bagi orang tunanetra. Bagi selain tunanetra tidak berlaku mushaf, kecuali yang boleh anak kecil bawa mushaf untuk tujuan belajar. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang masih iskal, ada yang ingin ditanyakan, tafadhol, silakan. Bismillah. Ya, silakan. Terkait dengan wudu, gimana kalau mazhab Syafi'i itu kan bersentuhan dengan istri itu batal wudu. Ya. Lalu kalau misalkan sedang tawaf itu kan istri harus digandeng. Itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama bahwa sentuhan kulit lawan jenis dalam mazhab Syafi'i selain mahram batal wudu. Istri mahram apa bukan? Ya bukan. Kalau mahram malah nggak boleh kawin. Istri bukan mahram. Batal wudu, batal. Sedangkan dalam waktu tawaf istri harus digandeng. Sebetulnya keharusan menggandeng istri itu nggak ada. Keharusan menggandeng istri itu tidak ada. Tapi bahwa kita menjaga istri betul. Ya, menjaga itu ya tidak harus menggandeng, tidak. Menjaga tidak harus menggandeng, gitu. Ya. Kalau tawafnya tawaf bukan umrah, bukan ihram, gandeng nggak apa-apa, tapi pakai alas bisa. Jadi istrinya pakai sarung tangan, digandeng nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang masalah nanti pada saat ihram begitu kan, masalah pada saat ihram. Ya.
Tapi secara umum, karena kalau pada saat ihram itu memang nanti jadi beda pendapat, apakah seperti contohnya nutupi muka pakai cadar itu boleh atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya, perempuan itu harus nutup muka harus membuka muka ketika ketika ihram. Sama seperti laki-laki, nggak boleh pakai penutup kepala ketika dia ihram, nggak boleh. Maka kalau dalam ihram nanti bagaimana? Susah sekali untuk tidak. Kita kadang-kadang, Pak, masalahnya bukan digandeng istri, bukan. Masalahnya nyentuh perempuan lain, itu masalahnya. Kadang-kadang istri itu melihatnya malah demen banget ya sentuhan kulit sama perempuan lain. Bukan saya yang demen, dia yang demen, kata saya. Itu kan. Sentuhan kulit itu hal yang tidak bisa dihindari kecuali di masa pandemi kemarin. Bisa itu. Masa pandemi kemarin aman itu, ya, tawafnya juga berjarak kan begitu ya. Tapi kalau sekarang itu ya sudah nggak bisa dihindari. Apa solusinya apa? Solusi yang pertama, dalam mazhab Syafi'i juga ada pendapat bahwa yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Yang disentuh nggak batal. Tapi dalam kondisi crowded semacam itu, penuh, kan nggak jelas. Yang nyentuh dan disentuh siapa, nggak jelas itu, nggak jelas. Kita bisa beralih pada pendapat madhab lain, bisa. Cuman wudunya juga sama. Jadi misalnya pengen pakai madhab Maliki. Madhab Maliki itu menyatakan bahwa sentuhan kulit tidak batal. Yang batal itu bermesraan sentuhan laki-laki perempuan. Jadi kalau cuma pegang-pegangan tangan nggak batal. Cuma nanti wudunya juga sama, ikut wudu menurut aturan madhab Maliki. Satu doang sih, satu doang. Wajib tadlik, wajib menggosok-gosok saja. Kalau bapak pakai madhab Syafi'i, tangan bapak nggak digosok nggak apa-apa. Yang penting airnya merata. Bapak misalnya wudhu pakai gayung, pakai madhab Syafi'i, yang penting airnya turun begitu, nggak ada masalah. Yang penting airnya merata bahkan nggak masalah. Tapi kalau dalam madhab Maliki harus digosok ini, itu aja satu. Jadi jangan sampai wudunya dia nggak gosok-gosok tangan, tapi kemudian pengen make yang ada batal wudu dalam mazhab Maliki. Karena resikonya cuma sebegini sebetulnya. Bapak wudu menurut Imam Syafi'i, batalnya ikut menurut mazhab Maliki, itu nanti nggak ada yang ngakui, itu nggak ada. Ditanya, kamu ikut siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i nggak tanggung jawab, enak aja. Lu wudu cara gua, batalinnya nggak cara gua, itu kan begitu. Saya batalinnya yang ikut Imam Malik. Kata Imam Malik, lu nggak bisa wudunya kamu ikut Syafi'i kok batalnya ikut saya. Jadi cukup digosok-gosok selesai. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ya, silakan. Ya. Tentang zakat fitrah kan? Iya. Fitrah itu kan umumnya beras gitu ya, dan akhir-akhir berbagi. Bagaimana kalau nanti penggunaan zakat fitrah itu digunakannya bukan di saat lebaran ya? Jadi misalnya ada pesantren, tempat pesantren, dia saat lebaran mungkin sepi. Tapi kalau pesantren itu kita ke pesantren, penggunaannya mungkin nanti setelah Oke, yang pertama tilawah ya, baca Quran maksudnya. Baca Quran nggak harus wudu, yang harus wudu nyentuhnya. Jadi kalau bapak baca Quran dari HP nggak harus wudu itu, atau baca Quran di mushaf tapi bapaknya nggak nyentuh, nggak harus wudu, nggak. Bapak lagi malas wudu, bapak baca Quran, minta tolong sama orang, tolong bukain Qurannya dong. Bapak baca dari depan, nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau pengen nyentuh mushafnya, itu harus punya wudu. Jadi kalau bacanya nggak harus punya wudu. Gimana?
Itu beda kasus. Ini hal-hal yang haram dilakukan ketika batal wudhu. Beda kasus. Kalau perempuan haid, bukan cuma nyentuh mushafnya, baca Qur'annya haram, nggak boleh dilakukan, kecuali kalau diniati zikir boleh. Karena kan orang kadang-kadang spontan itu ngucapin doa itu ayat Quran. Dia ngucapin doanya ayat Quran. Itu nggak apa-apa. Kalau diniati zikir nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, zakat fitrah pakai beras. Sebetulnya zaman Nabi juga nggak ada zakat fitrah pakai beras, nggak ada. Zaman Nabi pakai gandum. Saya disalahin semua orang gara-gara zakat fitrah pakai uang. Saat zaman Nabi nggak ada zakat fitrah pakai uang. Terus zaman Nabi ada zakat fitrah pakai beras, ya nggak ada juga, sama. Orang zakat fitrah pakai beras itu ya kias juga, cuma menurut ulama mutaqaddimin bahan makanan pokok kan begitu. Bolehkah zakat fitrah kita salurkan ke lembaga-lembaga pendidikan? Kalau menurut pendapat yang kuat, makna fisabilillah itu adalah relawan yang berjuang fisabilillah. Maka zaman dulu fisabilillah peruntukannya buat orang-orang yang berjihad fisabilillah zaman dulu. Meskipun kemudian ada satu pendapat bahwa fisabilillah nggak harus diartikan jihad perang. Apapun perjuangan kebaikan di jalan Allah, apapun. Cuma tolong bedakan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah itu filosofinya agnuhum anit tawaf. Kata Nabi supaya fakir miskin itu ikut merasakan kegembiraan hari raya. Jadi kalau zakat mal masih bisalah kita kasih ke pesantren atas dasar fisabilillah. Kalau zakat fitrah itu filosofinya supaya fakir miskin itu bisa ikut gembira di hari raya. Maka bahasanya Nabi, yang ngemis itu supaya nggak usah ngemis Idul Fitri itu. Kata Nabi agnuhum anit tawaf. Yang biasa minta-minta sudah hari ini libur minta-mintanya. Sudah kita kasih duluan. Repotnya di Indonesia, Idul Fitri itu malah penuh, pengemisnya penuh. Yang biasanya pengemis di masjid cuma 5, Idul Fitri jadi 15 itu, atau dari mana? Itu padahal kata Nabi itu, mereka pensiun dulu hari ini, jangan cuti dulu, cuti. Karena sudah kita kasih, hadisnya begitu. Nah, maka tadi zakat fitrah itu idealnya penggunaannya ke fakir miskin, idealnya. Fakir miskin masih banyak begitu kan. Oke. Penggunaannya tidak di hari itu, nggak apa-apa. Banyak itu duafa fakir miskin yang dapat beras karena bergaul bermasyarakat namanya dikenal, banyak yang ngasih. Ada nenek-nenek di kampung saya itu sampai punya 10 kantong beras. Kan nggak mungkin 10 kantongnya dimasak hari itu semua, nggak mungkin. Digunakannya nanti nggak apa-apa. Yang penting sudah diterima oleh dia, sudah diserahkan sebelum prosesi sholat Idul Fitri ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Ya silakan. Masalah sholat berjamaah yang makmumnya di samping kanan. Kita kalau menjadi kita mau ikut jamaah, kita takbir dulu atau tetap tulis? Gimana? Beberapa yang takbir dulu baru dapat. Ada yang datang tembuk takbir. Kita makmum masbuk. Oke. Masih ada orang yang belum selesai jamaah juga. Kita pengen ikut berjamaah, tapi jamaah rawatibnya sudah selesai. Jamaah resminya sudah selesai, begitu? Apa gimana? Belum Pak, masih berlangsung sholat, dia cuma sendiri gitu kan. Ini imam jamaah. Ya. Cukup dulu atau? Oke, paham ya. Satu, sebetulnya tidak ada kewajiban tepuk menepuk, itu nggak ada. Kenapa kita tepuk imamnya? Itu supaya
ngasih tahu beliau punya makmum di belakang. Karena begini Pak, orang bisa jadi sholat sendiri. Ketika dia sholat sendiri, kita lantik jadi imam, begitu kan? Kita datang makmum. Kita niat makmum dari awal. Kita niat makmuman lillahi. Sementara dia niatnya sholat sendiri. Kesian dong. Dia yang capek jadi imam, pahalanya pahala sholat sendirian. Sementara kita yang jadi makmum, pahalanya pahala jamaah. Karena kita niat makmum. Kita tepuk itu cuman buat dia imaman lillahi ta'ala. Dalam hati cuman buat begitu doang, tepuk itu. Jadi gak ada kewajiban, gak ada. Kapan nepuknya? Sebelum takbir. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah takbir, nggak ada gerakan yang kira-kira ganggu fokus sholat kita. Jangan udah takbir baru tepuk, nggak nyampe dia maju baru, nah ini repot lagi ini kan. Jadi tepuk dulu, habis tepuk baru kemudian. Tepuk itu bukan bagian dari ibadahnya, bukan. Tepuk itu cuma pemberitahuan, ente punya makmum, ganti niat jadi imam. Hanya begitu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tepuk dulu baru takbir ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya silakan. Pada saat waktu jamaah berlangsung, tiba-tiba ada jamaah yang sakit, yang syukur. Iya. Yang harus dilakukan jamaah yang lain, apakah menunggu selesai sholat, atau langsung memberdirikan? Oke. Ya. Di tengah-tengah jamaah ada jamaah yang tersungkur. Saya pernah ngalami Pak. Tengah-tengah saya jadi imam Jumat, di belakang saya jatuh, meninggal di tempat. Kalau ada yang jatuh, ada yang emergensi, makmum yang ada di sekitarnya atau di belakangnya langsung batalin sholat dan kemudian nolongi orang ini, memberikan pertolongan pertama. Jangan pura-pura khusyuk nggak tahu ya, tahu semuanya itu tahu ya. Dan kadang pura-pura nggak usah. Jadi apa? Batalkan sholatnya, kemudian bawa, kasih pertolongan terdekat. Jangan sampai nanggung lagi sholat jamaah, nunggu salam, ya mati beneran Pak orang ini mati ya. Jadi apa? Ada beberapa hal yang kalau dalam sholat bisa kita batalkan, bisa Pak, bisa. Contoh, Bapak sholat, tiba-tiba gempa bumi yang getarannya kuat, keluar masjid Pak, keluar. Jangan Bapak malah sujud, ya mati Pak, mati. Ketiban runtuhan. Kita beragama nih dengan hal-hal yang logis. Jadi patokannya dua hal. Ada yang namanya hakullah, ada yang namanya hakul adami. Hak-hak sesama manusia itu kadang-kadang lebih penting daripada hakullah. Bapak jadi dokter, baru mau sholat Jumat, datang pasien emergensi, jangan ditolak. Saya Jumatan dulu ya, Bapak tunggu. Waduh berapa ini? Atau silakan dirujuk ke tempat yang nggak ada nggak? Ya obati orang ini. Kemudian gara-gara saya treatment kamu ini, saya ketinggalan. Ya nggak ada. Kalau ketinggalan sholat Jumat, diganti sholat zuhur, gampang. Jadi kita beragama pakai logika. Jadi ketika misalnya kejadian ada makmum yang jatuh, makmum yang tahu, yang terdekat, makmum ini nolongi makmum yang jatuh tersungkur ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir
فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها بصير وخبير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بالرضا والعفو والقبول والغفران وأعنا على الصيام والقيام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذاتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.